Halo Soccermania, hari ini jadwal padat, 28 berita sudah siap, termasuk drama di liga-liga top Eropa. Yuk, langsung kita bedah. Kita mulai dari berita pertama. Arah kepemilikan Al Hilal berubah drastis saat Public Investment Fund melepas kendali mayoritasnya. Kritik lama soal distribusi dana antara klub besar jadi latar yang tak bisa diabaikan. Solusinya datang lewat Al Walid bin Talal via Kingdom Holding Company membeli 70% saham sekitar 350 juta euro. Sisa saham akan menyusul dilepas. Dengan struktur baru ini, Al Hilal punya ruang lebih bebas menentukan arah transfer dan strategi. Bicara soal kepemilikan klub, Messi pun tak mau kalah langkah. Lionel Messi kini masuk ke balik layar dengan membeli saham sepenuhnya UE Cornellà, klub kecil berbasis di Barcelona yang bermain di divisi kelima Spanyol. Pengumuman resmi klub mengonfirmasi akuisisi itu, sekaligus menegaskan ikatan emosional Messi dengan Catalonia. Cornellà bukan nama besar, tapi dikenal sebagai pabrik talenta muda. Dari akademinya lahir pemain seperti David Raya hingga Jordi Alba. Messi melihat potensi itu bukan sekedar bisnis. Sayangnya, investasi manis tadi dibarengi drama gugatan hukum Messi. Nama Lionel Messi ikut terseret ke meja hijau setelah satu momen sederhana. Dia tak turun saat Argentina melawan Venezuela Oktober lalu. Padahal, menurut laporan Reuters, kontrak dengan promotor VID Music Group mensyaratkan Messi main minimal 30 menit kecuali cedera. Ironisnya, sehari kemudian dia justru tampil tajam bersama Inter Miami. Promotor mengaklaim absennya Messi bikin nilai komersial anjlok dan kerugian membengkak. Tinggalkan drama meja hijau, mari beralih ke panasnya Conference League. Shakhtar Donetsk memastikan tiket semifinal Conference League usai menahan AZ Alkmaar 2-2 di leg kedua yang digelar di Ava Stadion. Shakhtar membuka skor lewat Alisson Santana di menit ke-59 sebelum AZ Alkmaar membalas lewat Isak Jensen di menit ke-70 dan Matejcin di menit ke-76 yang sempat bikin laga hidup. Shakhtar akhirnya menyamakan lewat Luka Meireles di menit ke-90 untuk mengunci hasil imbang. Hasil ini membawa Shakhtar melaju dengan agregat 5-2. Ini jadi semifinal Eropa pertama Shakhtar sejak musim 2019-2020. Selain Shakhtar, Rayo Vallecano juga baru saja memastikan tiket semifinal. AEK Athens tampil dominan saat menjamu Rayo Vallecano di leg kedua perempat final Conference League di Opap Arena, menang 3-1 namun tetap tersingkir dengan agregat 3-4. Zini berpesta lewat gol di menit ke-13 dan menit ke-51, sementara Razvan Marin menambah dari titik putih di menit ke-36. Rayo sempat tertekan, tapi gol krusial Isi Palazon di menit ke-60 jadi penyelamat. Rayo Vallecano melangkah ke semifinal, sebuah pencapaian langka yang mengulang sejarah panjang mereka di kompetisi Eropa. Kalau Rayo lewat drama, Strasbourg justru pesta gol tanpa ampun. Strasbourg tampil dominan di Conference League dengan pesta gol 4-0 atas main di Stade de la Menau, membalikan defisit agregat 0-2 jadi kemenangan 4-2. Sebastian Nanasi membuka jalan di menit ke-25, lalu Abdul Awatara menggandakan lewat sundulan di menit ke-40, sebelum Julio Enciso ikut berpesta dengan golnya di menit ke-70 dan asis tambahan untuk Emmanuel Emeka di menit ke-75. Hasil ini membawa Strasbourg ke semifinal dan menyingkirkan keunggulan besar Mainz dari leg pertama. Menyusul Strasbourg, Crystal Palace tetap melaju meski kalah di Florence. Crystal Palace harus mengakui keunggulan Fiorentina 2-1 di leg kedua perempat final Conference League di Florence, tapi tetap melaju berkat agregat 4-2. Ismail Assar menit ke-20 membuka keunggulan lebih dulu sebelum Albert Gudmundsson penalti di menit ke-36 dan Cher Endaur di menit ke-55 membalas untuk tuan rumah dalam laga yang berjalan cukup ketat. Hasil ini mengantar Palace ke semifinal dan akan berhadapan dengan Shakhtar Donetsk. Dari kasta ketiga, aroma persaingan di Europa League makin menyengat. SC Freiburg tampil dominan dengan menang 3-1 atas Celta Vigo di Stadio de la Balaidos, memastikan agregat telak 6-1 di perempat final Europa League. Igor Matanovic membuka pesta gol. Yuito Suzuki mencetak brace sebelum Williot Swedberg hanya mampu memberi gol hiburan di masa injury time. Hasil ini mengantar Freiburg ke semifinal kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Sukses Freiburg bakal diuji Braga yang baru saja mengamuk kemarin.
Berangkat tampil menggila saat menang 4-2 atas Real Betis di Estadio de la Cartuja, memastikan tiket semifinal Europa League dengan agregat 5-3. Betis sempat unggul lewat Anthony menit ke-13 dan Abde Zazzaoui menit ke-25, tapi Pau Victor di menit ke-45, Victor Carvalho menit ke-46, dan Ricardo Horta menit ke-53 penalti membalikan keadaan sebelum Jean Baptiste Corbi menit ke-75 mengunci kemenangan. Hasil ini mengantar Braga ke semifinal untuk pertama kalinya sejak 2011 dan bakal menghadapi Freiburg. Selain laga tadi, Nottingham Forest juga sukses mengukir sejarah baru. Nottingham Forest mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Porto di City Ground dalam leg kedua perempat final Europa League. Hasil yang terasa menegangkan sejak awal. Laga berubah arah saat Jan Bednarek di kartu merah langsung. Lalu Morgan Gibbs jadi penentu lewat gol di babak pertama. Hasil ini membawa Forest ke semifinal Eropa pertama dalam 42 tahun dengan duel sesama tim Premier League melawan Aston Villa sudah menunggu. Lawan Forest nanti, Aston Villa baru saja tampil sangat mengerikan. Aston Villa tampil dominan saat mengajar Bologna 4-0 di Villa Park dalam leg kedua perempat final UEFA Europa League, memastikan agregat telak 7-1. Oli Watkins membuka pesta gol lewat gol ke-100-nya untuk klub, disusul Emiliano Buendia dan Morgan Rogers sebelum Ezri Konsa menutup kemenangan. Hasil ini mengantar Villa ke semifinal dengan kepercayaan diri tinggi untuk menghadapi Nottingham Forest. Kemenangan telak atas Bologna itu sekaligus memecahkan rekor klub Inggris. Aston Villa terus menumpuk kemenangan demi kemenangan di Liga Eropa sampai akhirnya rangkaian itu menyentuh angka 9 laga beruntun, melampaui catatan lama milik Chelsea. Data dari Squawka bahkan menunjukkan bagaimana Villa menutupnya dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Bologna. Lebih menarik lagi, 6 laga kandang terakhir melawan tim Italia selalu berujung clean sheet. Villa Park kini terasa seperti wilayah terlarang bagi wakil Serie A dan Villa terlihat belum ingin berhenti. Rekor pecah di Inggris, tapi bintang sesungguhnya ada di Munchen. Michael Olise dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions UEFA pekan ini setelah penampilan gemilanya untuk Bayern Munchen. Pemain sayap ini memainkan peran kunci dalam kemenangan dramatis Bayern 4-3 atas Real Madrid di Allianz Arena. Mencetak gol dalam penampilan yang menentukan, Olise menduduki peringkat teratas di atas Ousmane Dembélé PSG, Martin Zubimendi Arsenal, dan Dani Olmo Barcelona. Sembari Olise bersinar, PSG gerak cepat mengamankan gelandang andalan mereka. Paris Saint-Germain telah mencapai kesepakatan prinsip untuk memperpanjang kontrak gelandang kunci Fabian Ruiz. Menurut Fabrice Hawkins dari RMC Sport, kontrak jangka panjang baru ini diperkirakan akan berlaku hingga Juni 2029. Dengan klub ingin mengamankan masa depan salah satu figur penting di lini tengahnya, detail akhir perpanjangan kontrak Ruiz belum diselesaikan, tetapi kedua belah pihak yakin kesepakatan akan segera diformalkan. Saat kontrak Fabian Ruiz aman, Inter justru bakal kehilangan pilar pertahanannya. Inter mulai dihadapkan pada lubang di lini belakang setelah kontrak Stefan de Vrij tak kunjung diperpanjang. Bek asal Belanda itu diprediksi angkat kaki di akhir musim dan melanjutkan karir ke Al Sadd. Seperti ramai dibahas media Italia, situasi ini bikin manajemen tak tinggal diam. Mereka langsung mengalihkan fokus ke Gianluca Mancini, bek Roma yang musim ini tampil 39 kali dengan kontribusi gol dan assist. Rencananya, transfer dikejar sejak musim panas agar adaptasi berjalan mulus. Bukan cuma pemain, kursi pelatih di Milan juga sedang digoyang. Hubungan yang makin dingin bikin posisi Massimiliano Allegri di AC Milan terasa goyah meski berhasil menjaga Rossoneri di jalur 4 besar. Laporan Corriere dello Sport menyebut Allegri merasa dukungan klub belum cukup, terutama soal kekuatan skuad. Situasinya makin rumit kalau Milan gagal ke Liga Champions. Pintu keluar bisa terbuka, bahkan bersama Direktur Olahraga Iglitare. Kalau kondisi ini berlanjut, perpisahan tampak seperti akhir yang sulit dihindari. Di saat Milan galau, Juventus justru melihat peluang emas belanja. Randal Kolo Muani sempat menjauh dari Turin setelah transfer permanennya gagal. Lalu performanya ikut meredup saat dipinjamkan ke Tottenham. Situasi itu bikin nilainya jatuh dan menurut Tuttosport, Juventus melihat celah yang dulu sempat tertutup. CEO Damin Komoli tetap ngotot, apalagi Paris Saint-Germain sudah tak memasukkannya dalam rencana Luis Enrique. Dengan harga kini sekitar 30 juta euro, Luciano Spalletti juga mendorong transfer ini. Urusan transfer memang cerdik, persis seperti strategi keuangan Villarreal ini.
Villarreal menyisipkan klausul cerdas saat Alexander Sørloth dan Alex Baena pindah ke Atletico Madrid. Menurut AS, bonus berbasis performa bikin tim kapal selam kuning terus kebagian rezeki. Sejauh ini sudah terkumpul 6 juta euro dan masih bisa naik sampai 12 juta euro. Tambahan 1 juta euro menanti jika Atletico juara Copa del Rey, 2 juta euro bila ke final Liga Champions, dan 3 juta euro kalau jadi juara. Ini contoh negosiasi yang bukan sekedar jual pemain, tapi investasi jangka panjang yang rapi. Sayangnya, kecerdikan negosiasi Villarreal gagal ditiru Barcelona saat mendekati Bastoni. Ketertarikan FC Barcelona pada Alessandro Bastoni langsung mentok di meja negosiasi. Klub mencoba menekan biaya dengan skema tukar pemain, tapi laporan Gianluca Di Marzio menyebut Inter Milan menutup pintu opsi itu. Mereka pasang angka tegas 70 juta euro full cash. Logikanya sederhana, Inter butuh fleksibilitas buat cari pengganti dan memperkuat skuad. Bastoni sendiri dikabarkan siap mencari tantangan baru. Masalahnya, kondisi finansial Barca belum benar-benar longgar. Selain Bastoni, status Rashford di Barca juga terganjal urusan harga. Situasinya mulai pelik saat Marcus Rashford justru tampil cukup solid dan bikin Hansi Flick puas. Di FC Barcelona, dia bukan sekedar pelengkap, 12 gol dan 13 assist jadi bukti kontribusinya. Menurut Fabrizio Romano, sang pemain juga betah di Camp Nou. Masalahnya datang dari Manchester United. Mereka tetap kaku 30 juta euro atau pulang. Opsi negosiasi lain langsung ditolak. Di tengah kondisi finansial Barca, keputusan jadi serba sulit. Kalau dipaksakan, ini bukan cuma soal harga, tapi seberapa penting Rashford dalam rencana jangka panjang klub. Meski urusan pemain rumit, masa depan Hansi Flick justru terlihat cerah. Barcelona sempat ada di titik ragu soal arah proyek, terutama dengan kontrak pelatih yang belum jelas. Di tengah situasi itu, menurut Catalonia Radio, Hansi Flick justru bergerak tenang. Lewat agennya Pini Zahawi, ia mencapai kesepakatan verbal untuk lanjut sampai 2028. Meski tanda tangan resmi masih menunggu akhir musim. Menariknya, Flick tak banyak menuntut. Ia cuma minta 1 tambahan pemain, bukan perombakan besar. Buat Barcelona, ini sinyal stabil. Pelatih percaya proyeknya. Tinggal klub mampu mengikuti arah yang sama. Kontras dengan Flick, rival mereka Real Madrid justru sibuk cari pengganti. Tersingkir dari Liga Champions UEFA usai dihentikan Bayern Munchen dan tertinggal jauh dari Barcelona di Liga bikin posisi pelatih Real Madrid goyah. Sportmail menyebut Florentino Perez mulai melirik 2 nama, Jurgen Klopp dan Mauricio Pochettino. Klopp punya aura dan rekam jejak, tapi masih tanda tanya soal comeback cepat. Pochettino datang dengan koneksi ke Kylian Mbappe dan pengalaman membina pemain muda seperti Jude Bellingham. Kabar kepindahan juga datang dari Manchester melalui surat terbuka Bernardo. 9 tahun berjalan terlalu cepat buat Bernardo Silva. Dari pemain serba bisa sampai kapten, ia jadi bagian dari mesin kemenangan Manchester City. Kini, lewat surat terbuka yang ia tulis sendiri, keputusan itu muncul. Musim ini jadi yang terakhir. Ia mengenang momen besar Centurions, treble, hingga 4 gelar Liga beruntun, sambil berterima kasih pada Pep Guardiola dan semua yang ada di klub. Jika Bernardo pamit bye-bye, Enzo Fernandez justru mulai digoyang isu hengkang. Situasinya mulai retak ketika Enzo Fernandez melontarkan komentar soal arah klub dan menyiratkan ketertarikannya tinggal di Madrid. Padahal sejak dibeli mahal dari Benfica awal 2023, dia sempat dianggap tak tersentuh di Chelsea. Laporan The Guardian menyebut sikap klub kini berubah, tak lagi menutup kemungkinan melepasnya. Di sisi lain, negosiasi kontrak masih berjalan kalau pintu keluar makin terbuka. Tak cuma Enzo, Garnacho pun terancam didepak dari skuad Chelsea. Datang dari Manchester United dengan harga 40 juta pound sterling, Alejandro Garnacho justru belum benar-benar menemukan tempat di Chelsea. Dari 38 laga, cuma 1 gol lahir di Premier League, angka yang sulit dibela untuk pemain depan. Situasi makin rumit saat Liam Senior mulai jarang memberikannya menit bermain. Menurut laporan The Sun, keraguan soal konsistensi jadi alasan utama. Chelsea kini terlihat pragmatis daripada menunggu mereka siap melepas. Berbeda dengan Garnacho, Caicedo justru dapat hadiah kontrak baru. Sempat muncul keraguan soal arah proyek klub, apalagi beberapa nama senior mulai angkat suara. Di tengah situasi itu, Chelsea bergerak cepat mengunci salah satu pemain paling stabil mereka, Moises Caicedo, yang datang dari Brighton pada 2023. Kini dilaporkan hampir sepakat memperpanjang kontraknya. Matt Law dari The Telegraph menyebut gelandang 24 tahun itu bakal dapat kenaikan gaji sebagai bentuk apresiasi. Padahal kontraknya masih panjang sampai 2031.
Selain Caicedo, loyalitas Chelsea juga ditunjukkan pada Levi Colwill. Levi Colwill lagi menepi panjang sejak ACL-nya putus pada Agustus 2025, bikin lini belakang Chelsea kehilangan salah satu bek muda paling menjanjikan. Di tengah situasi itu, muncul langkah yang cukup berani. Menurut laporan The Times, Chelsea justru siap memperpanjang kontraknya sampai 2030 lewat opsi tambahan 1 tahun dari deal lamanya. Ini bukan keputusan impulsif. Colwill adalah produk akademi yang tumbuh bareng identitas klub. Meski belum tampil musim ini, manajemen tetap melihatnya sebagai fondasi masa depan. Sementara Chelsea berbenah skuad, Arsenal justru sedang sibuk menghitung untung. Perjalanan Arsenal di Liga Champions musim ini bukan cuma soal gengsi, tapi juga lonjakan pemasukan. Setelah menyingkirkan Sporting CP di perempat final, mereka mengunci tiket semifinal sekaligus tambahan sekitar 15 juta euro. Jika ditotal, laporan finansial UFA menyebut angka sudah tembus 124 juta euro, rekor baru klub melewati musim lalu yang ada di kisaran 118 juta euro. Ini menunjukkan satu hal, makin jauh melangkah di Eropa, makin besar dampaknya ke kas. Selesai sudah update kita hari ini. Dari 28 poin tadi, setuju nggak kalian dengan Bernardo Silva yang pamit pergi? Tulis di bawah ya. Saya pamit, salam Soccer Mania.